Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita digolongkan sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian Al-Qur'an kita. Insya Allah pada malam hari ini kita akan melanjutkan yaitu mengkaji suratul Baqarah ayat yang ke-128. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Pada ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita tentang kondisi Nabi Ibrahim yang keempat. Ya, yang keempat ya. Yang pertama adalah ya di ayat yang ke-124 Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Ibrahim sebagai panutan manusia, panutan umat manusia. Karena Nabi Ibrahim lulus dengan berbagai macam ujian berat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga inni ja'iluka linnasi imama. Kemudian Nabi Ibrahim memohon kepada Allah juga
imam tersebut, menjadi panutan tersebut, yang dimaksud adalah menjadi nabi, juga untuk keturunannya. Dan ini berlaku umum, seluruh keturunannya Nabi Ibrahim alaihissalam, baik dari jalur Nabi Ishak maupun dari jalur Nabi Ismail. Ini yang pertama. Kemudian ya tentu yang pertama tadi doanya Nabi Ibrahim dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dari kedua jalur tersebut nanti akan ada imam, ada nabi, ada panutan manusia. Baik Nabi Ishak keturunannya maupun Nabi Ismail. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kondisi di mana Nabi Ibrahim ya latarnya atau tempatnya itu adalah di Mekah. Ya, kalau yang tadi adalah umum yang pertama, yang kedua ini khusus di Mekah, di daerah Mekah di situ. Dan di situ Nabi Ibrahim alaihissalam beserta putranya Nabi Ismail. Jadi yang kondisi yang kedua adalah sudah ke putra yang Ismail ini, ke Nabi Ismail ini, yaitu di negeri Mekah. Ya, di mana kemudian ya Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan Ka'bah yang memang sudah ada sebelum Nabi Ibrahim. Ya, kemudian dibersihkan untuk kepentingan orang-orang yang akan tawaf, ya, rukuk, sujud, i'tikaf dan seterusnya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga adalah yang kedua, yang ketiga adalah Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah karena di tempat tersebut sepi sekali ya. Di tempat tersebut gersang, tidak ada apa-apa. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah agar negeri ini dijadikan negeri yang aman dan diberkahi, diberikan rezeki berupa buah-buahan agar kemudian ya penduduknya bisa beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini Nabi Ibrahim meminta untuk keturunannya yang Islam, keturunannya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tapi kemudian Allah sebutkan bukan hanya kepada yang beriman saja, yang tidak beriman pun akan diberikan kenikmatan dunia, tetapi hanya sementara. Jadi yang doa yang kondisi yang ketiga adalah tadi Nabi Ibrahim meminta agar negeri Mekah ini dijadikan negeri yang aman dan sentosa sejahtera. Dan sampai sekarang alhamdulillah Mekah itu luar biasa. Kemudian yang kondisi yang keempat, kondisi yang keempat yang ayat sebelumnya kita bahas pada minggu yang lalu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam beserta Nabi Ismail meninggikan bangunan Ka'bah itu. Pondasi Ka'bah itu ditinggikan sehingga seperti kubus saat ini. Ya, ditinggikan, dindingnya ditinggikan. Dan saat meninggikan bangunan Ka'bah tersebut, ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan 3 doa. Jadi yang 3 doa. Doa yang pertama adalah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Allah, terimalah amalan kami ini, yaitu meninggikan Ka'bah ini, ya, diminta supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguhnya Allah adalah Maha mendengar dan Maha mengetahui, Maha mendengar atas doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Maha mengetahui apa motivasi, apa niatan di dalam hatinya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Meskipun seorang nabi, tetapi tetap tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta agar amalnya diterima. Bukan berarti pasti diterima. Ya tentu Nabi pasti diterima, tetapi ini memberikan pelajaran kepada anak keturunannya. Ya, Nabi saja meminta agar diterima amalnya, apalagi bukan Nabi. Ya. Nabi saja masih merasa ada yang kurang dalam amalnya. Kurang apa saja itu masih merasa ada yang kurang baik, kurang sempurna, ya mungkin kurang optimal, masih merasa ada kekurangan sehingga minta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau kita bekerja itu agar pekerjaan kita diterima oleh pimpinan itu ya kita masih tahu ini ada kekurangan-kekurangannya, tapi harapan kita adalah diterima. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail. Itu doa yang pertama.
Nah, doa yang kedua adalah pada ayat yang ke-128 ini. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Rabbana ay ya Rabbana, ada ya nida yang dibuang ya. Ini adalah munada mudhaf ya. Ya-nya dibuang. Itu biasa di dalam kaidah bahasa Arab ya, menggunakan nida panggilan itu panggilannya dibuang. Itu sudah maklum. Rabbana, duhai Tuhan kami, waj'alna, jadikanlah kami berdua ini muslimaini, yaitu orang yang berserah diri. Jadikan kami, Ibrahim dan Ismail ini, yaitu orang yang berserah diri. Muslim. Jadi jelas ini adalah permintaan Nabi Ibrahim. Jadi orang Muslim. Orang yang berserah diri laka kepada engkau. Laka ini hanya kepada engkau. Jadi Muslim dalam artian adalah i'tiqad, tauhid, hanya berserah hanya kepada engkau. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa bertuhan hanya kepada engkau, lak, hanya kepada engkau. Dan menyerahkan dan berserah diri atas segala aturan-aturan, atas adalah hukum-hukum, segala hukum-hukum, syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu berserah diri. Padahal kedua nabi ini sudah berserah diri kepada Allah. Ini maksudnya adalah agar ditingkatkan keberserahan diri mereka itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan kami sebagai orang yang berserah diri hanya kepada Engkau ya Allah. Dan ditambahkan wa min dzurriyyatina, dan juga jadikan di antara keturunan kami ummatan muslimah, yaitu sebagai umat yang berserah diri. Laka, hanya kepada engkau. Jadi Nabi Ibrahim begitu perhatian kepada generasi. Baik generasi dari putranya Ishak, tadi juga didoakan Nabi Ibrahim agar menjadi menjadi panutan, imam, dan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Dari keturunannya Nabi Ishak itu ada nabi yang sangat banyak sekali. Ya. Sampai Nabi Isa alaihi salam. Dari Nabi Ishak, Yakub, kemudian Yusuf, seterusnya. Nah, sampai Nabi Musa, terus sampai Nabi Isa alaihi salam. Banyak sekali nabi dari keturunan Nabi Ishak. Dan dari Nabi Ismail alaihi salam tidak ada nabi sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari keturunan Nabi Ismail hanya nabi itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini doa dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail agar menjadikan keturunannya ini umat muslim. Sebagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail juga muslim. Jadi Nabi Ibrahim itu muslim. Islam. Nah, pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita muslim ya. Nah, ini generasi pengikut sebenarnya. Karena yang didoakan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah keturunannya, yaitu keturunan Nabi Ismail sampai Nabi Muhammad SAW, Ahlul Bait, ya, keturunan Nabi Ibrahim itu, ya, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian menjadi Nabi akhir zaman, yang kita mengikut. Kita ini kan belum tahu nih keturunannya siapa. Keturunan Nabi Ibrahim ya, wallahu a'lam. Tapi yang jelas keturunannya Nabi Adam, yang keturunannya Nabi Adam. Atau keturunannya di antara 40 pasang orang-orang Islam yang mengikut Nabi Nuh alaihissalam. Karena Nabi Nuh alaihissalam meminta kepada Allah agar semua manusia dibinasakan, ya, ditenggelamkan, ya, kecuali yang beriman kepada Allah dan Nabi Nuh. Maka hanya orang beriman saja yang masih ada di zamannya Nabi Nuh. Dan kita tentu salah satu di antara keturunan itu. Apakah keturunan Nabi Nuh? Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas keturunannya orang-orang soleh kita ini. Yang dibicarakan di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam.
memperhatikan keturunannya. Demikian pula kita sebagai orang tua juga memperhatikan keturunan kita. Doa yang baik, doa untuk kita dan doa juga untuk keturunan kita. Wa arina manasikana wa tub alaina. Wa arina. Ini wa arina ini di dalam qiraah sab'ah ada yang membaca wa aruna. Roknya disukun. Dan ini benar ya, sama-sama benar. Tapi yang Imam Asim yang kita baca, yang kita ikuti, wa arina. Ya, mayoritasnya wa arina. Tapi ada yang baca wa aruna. Roknya disukun. Wa arina, dan tunjukkan kepada kami manasikana, cara-cara melakukan manasik, yaitu rangkaian ibadah haji. Ini ya, permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail agar diberikan ilmu, diberikan pengetahuan tentang tata cara ibadah haji, baik amalnya maupun tempatnya. Ini mencakup dua hal. Yang pertama adalah amalnya, yaitu bagaimana cara kami berhaji, bagaimana cara kami berhaji. Maka ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala tentang tawaf. Nah, tawaf itu adalah ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tawaf. Kemudian ada sa'i ya antara Safa Marwah. Kemudian juga ada wukuf. Kemudian juga ada lempar jumroh, mabit dan seterusnya. Itu adalah permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam agar ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga tempatnya, di mana tawafnya, di mana sa'inya, di mana wukufnya di Arafah, mabitnya di Muzdalifah, kemudian lempar jumroh dan seterusnya. Tempat-tempat ibadah haji itu sudah ada ketentuannya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita mengikut sama persis yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Muslim, sama yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa tub alaina, dan berikan taubat, terimalah taubat alaina, kepada kami. Ini juga ketawaduannya Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam agar menerima taubat kami, taubat mereka itu. Dan tentunya adalah untuk keturunannya. Ini sudah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, keturunannya ini. Maka dari itu kemudian ya di dalam tahiyat kita, bacaan tahiyat kita, tahiyat akhir ya, kita membaca ya, sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu adalah sholawat Ibrahimiyah yang dibaca, hukumnya sunnah ketika di akhir di tahiyat akhir itu. Yang wajib adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita tentu akan melengkapi sholawat itu. Jadi doa ini melekat terus. Betapa Nabi Muhammad SAW bersanding dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini karena memang nyambung. Ya. Didoakan oleh bapaknya, ya, ayahnya, terus turun-turun sampai Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sesuai. Kenapa Nabi Ismail tidak termasuk di sini ya? Kan gitu ya, karena doa di sini adalah keduanya ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tetapi di dalam tahiyat Ibrahimiyah, kenapa hanya Nabi Ibrahim? Karena memang ada keistimewaannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ada tambahan doa dari Nabi Ibrahim, yaitu disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 48 juz 19. Waj'alli lisana sidqin fil awwalin. Itu salah satu doanya Nabi Ibrahim yang tidak dibaca oleh Nabi Ismail. Jadikan aku waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Yaitu pada umat-umat nanti itu di akhir zaman itu selalu disebutkan ya. Menjadi tutur kata yang baik dari umat-umat yang generasi akhir. Maksud generasi akhir generasinya Nabi Muhammad SAW.
keturunannya itu, ya, dan umatnya tentu, ya, umat di generasi akhir, ya kita yang dimaksud. Jadi kita ini adalah generasi akhir, nggak ada lagi nabi. Jadi terus disebutkan itu Nabi Ibrahim. Maka dalam sholawat Ibrahimiyah disandingkan Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kalau kita resapi ayat-ayat ini, Masya Allah ya, sangat ini sekali ya, sangat indah sekali. Bagaimana Allah mengisahkan di awal suratul Baqarah terus itu ya, sampai di sini itu sambung menyambung ya, sangat indah sekali. Wa tuba alaina, dan berikan taubat kepada kami dan juga keturunan kami, ya, karena ya manusia selalu diliputi kesalahan, dosa. Meskipun Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu ya terjaga dari maksiat, ya, tetapi juga tawaduknya keduanya itu minta diterima taubatnya, selalu bertaubat kepada Allah, memberikan contoh kepada keturunannya, kepada umat dari turunan terakhirnya itu Nabi Muhammad SAW, juga agar terus meminta taubat. Nabi saja minta diterima taubatnya, apalagi kita biasa seperti ini. Banyak dosa, banyak salah. Ya, lebih lagi mestinya begitu. Innaka, karena sungguhnya engkau, ya Allah, anta, yaitu engkaulah, ya, at-tawwabu, zat yang maha menerima taubat. Kalau untuk Allah, At-Tawwab adalah zat yang maha menerima taubat. Tapi kalau untuk manusia, untuk makhluk, adalah yang banyak bertaubat. Karena kita berdoa kepada Allah di dalam setelah wudhu misalkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawwabin. Tawwab. Jadi kita minta kepada Allah agar dijadikan sebagai golongan orang-orang yang banyak bertaubat. Banyak bertaubat, selalu bertaubat. Di setiap kondisi selalu bertaubat. Ini kita doa kita kepada Allah setelah kita wudhu. Waj'alna minal mutatahhirin. Waj'alna min ibadikas salihin. Tawwab untuk Allah adalah zat yang maha menerima taubat. Jadi Allah itu maha menerima taubat. Sepanjang hambanya bertaubat kepada Allah, Allah maha menerima taubat. Itu maha itu sudah segala-galanya. Jadi Allah maha menerima taubat bagi yang mereka yang mau bertaubat. Sampai Allah beri kesempatan, ya, sepanjang hidup. Setiap saat pintu taubat dibuka oleh Allah Subhanahu. Maka jangan sekali-kali di sini kita mengklaim, menghardik siapapun juga, baik muslim maupun tidak muslim. Yang tidak muslim aja jangan kita hardik, jangan kita rendahkan, ya, kamu neraka. Tidak bisa begitu. Jangan, sekali-kali jangan. Karena Allah At-Tawwab, maha menerima taubat setiap saat, kapanpun juga. Jadi kalau sekarang dia kafir, ya, dia benci, misalkan dia itu memusuhi, belum tentu nantinya dia seperti itu terus. Sudah banyak contoh, bukan? Betapa Abu Sofyan, betapa Abu Sofyan, ya, kemudian juga ada di situ Khalid bin Walid, juga ada di situ Amr bin As, bahkan Umar bin Khattab. Sebelum dia masuk Islam itu, kebenciannya kepada Nabi Muhammad SAW ke ubun-ubun, nggak tertahan lagi itu Umar bin Khattab. Suatu saat dia tidak tahan lagi, ubun udah nggak bisa nahan, bunuh pedangnya, dia mencari Muhammad gitu ya, mana-mana nanya di mana Muhammad, di mana Muhammad, pedang terhunus. Kalau Umar sudah begitu, udah nggak ada yang berani itu. Nah, itu kan saking bencinya Umar bin Khattab itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak tahu begitu di puncak itu nantinya sudah langsung Muslim, ya, dalam waktu sekejap itu sudah berubah menjadi pahlawan Islam, jadi singanya Islam, ya. Itu Umar bin Khattab. Maka jangan sekali-kali kita menghardik siapapun juga non Muslim, apalagi saudara kita yang Muslim.
ya masih maksiat, masih begini-begini ya, berdoa kepada Allah agar kemudian diberikan hidayah, ya, jadi Islam. Pada non-Muslim juga masih, ya, ada kesempatan dia masuk Islam. Banyak contoh. Kecuali sudah wafat, sudah mati, masih dalam kondisi non-Muslim, jangan didoakan. Ya, enggak usah didoakan. Kalau udah jelas dia non-Muslim, mati, udah selesai dia. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan. Di sini adalah Allah At-Tawwab, Maha menerima taubat, Ar-Rahim, Zat yang Maha Penyayang. Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Nah, diberikan akal untuk berpikir, diberikan waktu, diberikan tenggang waktu terus, ya, agar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok masih tidak mau menggunakan akalnya, menggunakan kesempatan itu disia-siakan, ya sudah, itu sudah nasibnya dia begitu. Kemudian doa yang ketiga. Tadi doa yang pertama adalah meminta agar amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang kedua adalah agar dijadikan sebagai muslim beserta keturunannya dan meminta untuk diberikan cara-cara melakukan ibadah haji dan minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini redaksi doa yang ketiga. Jadi redaksi yang pertama tadi, ada redaksi kedua yaitu ayat ke-128 dan redaksi ketiga ada 129. Rabbana, duhai Tuhan kami, wab'ats, utuslah fihim, di antara mereka itu keturunan kami di sini ya, keturunan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini bukan dari Nabi Ishak. Karena ini doanya berdua. Keturunan utuslah di antara mereka itu tadi, min dzurriyyatina tadi, apa itu rasulan, yaitu seorang utusan. Ini karena rasulan ini seorang utusan ya, jadi ya, keturunan Nabi Ismail tidak ada yang jadi nabi sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Minhum, dari kalangan mereka itu. Yatlu alaihim, yang punya tugas. Rasul tadi itu yang punya tugas. Yatlu alaihim, yang membacakan alaihim kepada mereka ayatika, ayat-ayat engkau. Ini perhatiannya Nabi Ibrahim kepada keturunannya. Kasih sayangnya bapak kepada anak itu ya begini. Ya, pengen anak-anaknya itu dalam hidayah, dalam kebenaran, sampai ya Allah utuslah utusan kepada di antara mereka itu, ya, utusan yang membacakan ayat-ayat engkau, diberikan ayat-ayat engkau untuk dibacakan kepada mereka. Ini adalah membaca Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitabah, dan tidak hanya berhenti membaca, maka generasi Muslim adalah generasi yang membaca Al-Quran dan tidak hanya berhenti hanya membaca. Karena tujuan diturunkannya Al-Quran bukan hanya untuk dibaca. Dibaca itu nilainya ibadah. Satu-satunya yang membaca bernilai ibadah itu membaca Al-Quran. Baik paham maupun tidak paham, ibadah. Beda kalau membaca yang lain. Membaca yang lain itu kalau nggak paham, itu apa gitu ya. Kalau membaca Al-Quran, tidak paham, tetap menjadi ibadah. Bacaannya jelek, ya, tidak sesuai tajwidnya, ya dilihat dulu, ditafsir ini. Apakah dia tetap ingin memperbaiki bacaan atau tidak. Kalau dia membaca salah-salah, aut-autan, dan tidak ada keinginannya memperbaiki bacaan itu, ya dia bisa berdosa, karena tidak mau belajar. Tapi kalau bacaannya masih berantakan, tapi dia ada proses belajar, dia ingin untuk memperbaiki bacaannya, itu mendapatkan pahala yang banyak, double pahalanya. Pahala kesusahan dia membaca Al-Quran, ya, upayanya dia membaca Al-Quran itu, dan ya, usahanya dia itu membaca Al-Quran. Jadi
semakin baik bacaan Al-Quran, akan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai disamakan dengan malaikat-malaikat yang baik-baik. Jadi yang pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah, membaca Al-Quran tentunya. Sudah jelas ini. Karena Nabi Muhammad SAW diberikan Al-Quran, itu dibacakan kepada kaumnya. Ini membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitabah. Wa yu'allimuhum. Dan Rasul tadi mengajarkan kepada mereka Al-Kitabah, kitab suci. Jadi mengajarkan kitab suci, arti makna pemahaman tentang kitab suci. Jadi tidak hanya cukup dibaca, tetapi mesti dipahami. Karena menjadi hudan, menjadi petunjuk, menjadi cahaya. Akan bisa menjadi petunjuk kalau paham. Kalau nggak paham gimana jadi petunjuk? Ada buku, bahasa apa kita nggak paham, yang nggak akan bisa menjadi petunjuk. Jadi supaya bisa menjadi petunjuk, maka dibaca, difahami ayat-ayat Al-Quran itu. Jadi mengajarkan kepada mereka Alkitab wal hikmah dan hikmah. Nah, hikmah ini menurut Imam Syafi'i adalah sunnah. Sunnah Rasulullah SAW itu adalah hadis-hadis Rasulullah SAW, perilaku beliau, ucapan-ucapan beliau, ya, itu hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi selain Al-Quran juga hadis Rasulullah menjadi petunjuk bagi umatnya. Wa yuzakkihim, yang ketiga tugasnya Nabi adalah wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka. Jadi beramal baik menuju kesempurnaan, meraih keutamaan, juga di sisi yang sama membersihkan kotoran-kotoran. Membangun yang baik dan juga di sisi yang sama adalah membersihkan kotoran-kotoran itu. Hal-hal yang menjadikan batalnya amal. Misalkan adalah hati, ya, hati yang kotor. Ya. Sholat baik, ajaran sholat, ngaji, tapi masih ngomongin orang. Masih bersangka buruk kepada orang. Berkata-kata tidak baik. Ya. Jadi bisa merusak hal ini. Maka disucikan umatnya itu. Ya. Tazkiyatun nafs. Jiwanya disucikan. Sehingga betul-betul mencapai kesempurnaan. Mencapai ketinggian derajat tanpa adanya kotoran-kotoran yang hinggap di sana. Wa yuzakki. Dibersihkan jiwanya. Innaka, sesungguhnya engkau ya Allah, anta, ya engkau ya Allah, Al-Aziz, yaitu adalah zat yang maha perkasa, maha menang. Maha perkasa itu maha maha menang. Segala keinginannya pasti terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi. Allah maha menang. Tetapi maha menangnya Allah itu bukan sewenang-wenang. Ada juga yang menang tapi sewenang-wenang. Ini maha menangnya Allah Subhanahu wa taala, maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala, juga Al-Hakim, maha bijaksana. Jadi kalau menang tapi bijaksana, menang tapi sangat memahami, alim, ya, memahami, ya, bijaksana, tentu adalah kemenangan yang sempurna. Tapi kalau menang tapi tidak memahami, menang tapi sewenang-wenang, sakarpe dewe, ya, maka itu kezoliman jadinya. Kemenangan yang menjadikan zolim. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Aziz, Al-Hakim, maha perkasa, maha menang, Al-Hakim, dan juga maha bijaksana. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nah, demikian pembacaan kajian Al-Qur'an kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah ilmu yang bermanfaat kepada kita, menjadikan kita, keluarga kita, ya, termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa mengikuti
perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita tutup kajian kita ini dengan baca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.